Guna menunjang operasional kegiatan Badan SAR di daerah, Basarnas membangun 4 pos SAR di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Posko SAR yang dibangun adalah Pos SAR Kota Baru, Pos SAR Sampit, Pos SAR Banjarmasin, serta Pos SAR Pangkalan Bun. 4 kantor SAR ini diresmikan secara simbolis oleh Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya TNI Hendri Bambang Sulistyo di Kota Baru, Selasa 8 Maret 2016. Selain membangun posko SAR untuk kegiatan operasional, Basarnas juga menyiapkan tenaga-tenaga yang mampu melakukan pertolongan pada kesempatan pertama, baik musibah di darat, laut maupun udara. Saya memberikan apresiasi atas dilaksanakan peresmian pos SAR Kota Baru, Sampit dan Pangkalan Bun serta dermaga kantor SAR Banjarmasin. Hal ini merupakan gambaran kesungguhan dan kesiapan serta antisipasi yang optimal dari jajaran SAR guna lebih meningkatkan pelayanan SAR terhadap korban bencana di daerah kita. Dengan keberadaan fasilitas dimaksud, diharapkan kinerja SAR daerah akan semakin lebih efektif dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat kita, serta mengurangi kerugian akibat bencana yang lebih besar lagi. Hadirin yang berbahagia, kita sadari bersama, meskipun teknologi dan informasi di bidang transportasi semakin pesat, tapi masih sering terjadi berbagai musibah dan kecelakaan transportasi atau musibah lainnya yang terjadi karena kesalahan manusia maupun karena faktor alam. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kewaspadaan, khususnya bagi potensi-potensi SAR, agar pada saatnya terjadi musibah atau bencana, dapat melakukan tindakan sebelum kedatangan tim SAR sebagai pertolongan pertama, baik guna meminimalisir jumlah korban maupun menghindari kerugian yang lebih besar lagi akibat dari suatu musibah atau bencana. Hadirin, untuk itulah, mengingat Kalimantan Selatan cukup rawan terhadap bencana, saya menghimbau agar provinsi dan kabupaten kota di Kalimantan Selatan, khususnya pemerintahan di kabupaten kota, segera melakukan langkah-langkah konkret guna membentuk wadah untuk menginventarisir, menghimpun, dan membina potensi-potensi SAR yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota, untuk dibentuk menjadi petugas SAR yang handal dan siap pakai. 2016 ini saya mencanangkan dan berusaha keras untuk membangun yang disebut dengan sinergitas dan soliditas, karena dua hal ini yang menjadi kekuatan besar kita untuk mendapatkan satu kemampuan dan kekuatan yang siap untuk memberikan pelayanan kepada rakyat kita. Ada 4 komponen SAR gabungan yang tidak boleh dan tidak pernah akan dipisahkan. Yang pertama adalah unsur Basarnas, karena menurut undang-undang Basarnas itu menjadi leading sektor dalam konteks penanganan musibah, kecelakaan laut maupun kecelakaan udara, dan membantu pemerintah daerah dalam hal inilah BPBD dan unsur terkait dalam konteks bencana. Ini kemudian ditambah dengan kekuatan potensi SAR masyarakat, termasuk di dalamnya relawan, termasuk di dalamnya adalah para nelayan jago-jago kita yang sambil mencari makan mereka siap membantu kita, ya. Dan tidak lupa ditambah 4, tapi ada unsur tambahan adalah media, karena media menjadi kendaraan untuk bisa mempercepat alur informasi, baik dalam satu kegiatan sosialisasi, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sebuah operasi SAR gabungan. Terima kasih teman-teman media. Dan ya, boleh tepuk tangan untuk teman-teman media. Oke. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, selain Basarnas itu lembaga operasional yang eksklusif bisa dimasuki oleh 4 komponen itu, tetapi saya membangun ke dalam. Basarnas ke depan harus menjadi lembaga yang profesional, yang efektif dan modern,
Mulai saya hadir di Basarnas, saya datangkan teknologi informasi maupun teknologi modern dalam kegiatan operatif SAR. Tidak cukup harus didukung oleh manusia-manusia yang mempunyai hati, mempunyai niat, dan mempunyai kebersamaan. Tanpa manusia itu tidak ada artinya teknologi yang saya hadirkan di Basarnas. Oleh karena itu di bidang sumber daya manusia, saya membangun 3 karakter yang selama ini saya dengung-dengungkan kepada anak-anak buah saya di Basarnas. Mungkin bisa diikuti oleh potensi SAR, kalau bagus saya persilahkan. Anggota Basarnas yang pertama harus mempunyai karakter responsif. Responsif itu sederhana saja saya mengartikannya. Bahwa kita harus mudah mendengar, kita mudah melihat dan mudah tergerak hatinya untuk melakukan pertolongan pada kesempatan pertama dari manapun informasi itu. Di Basarnas sekarang ada call center 115. Bapak boleh putar atau pencet 115. Comment center saya yang di kantor pusat langsung menerima informasi itu. Sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua, mempunyai karakter militan. Militan itu anggota Basarnas termasuk potensi SAR yang ada. Tidak boleh mudah mengeluh, tidak boleh mudah menyerah, karena kita sudah niat untuk membantu, termasuk saya. Sudah niat untuk membantu, kita turun dengan menghadapi tantangan. Perhitungkan kemampuan kita di lapangan, perhitungkan ancaman terhadap potensi keselamatan kita, lakukan di titik yang maksimal. Jangan baru kemudian bergerak sebentar, kemudian takut, kemudian tidak jadi melaksanakan. Karena tidak militan. Saya tidak menginginkan itu pada seluruh jajaran Basarnas. Militan penting. Memberikan harapan, perlindungan serta pertolongan kepada masyarakat merupakan tuntutan bagi anggota Basarnas. Basarnas diharapkan mampu menjadi lembaga yang profesional untuk misi kemanusiaan dengan niat tulus membantu sesama.